Bab 1398. Datang melamar pernikahan. Tak lama kemudian, suara iblis langit berhenti tiba-tiba. Segera setelah itu, suara ketakutan iblis langit datang dari benak warrior yang, "Apa ini? Apa ini? Ah, tidak." Lambat laun, suara iblis langit menjadi semakin lemah, hingga menghilang. Di arena, warrior yang mencibir di sudut mulutnya, iblis langit ini benar-benar bunuh diri. Adapun apa yang iblis langit katakan sebelumnya, dia tentu saja tidak percaya. Tidak lihat apa yang terjadi pada Raja Iblis Langit. Pada saat ini, Raja Iblis Langit tidak mati, tetapi sama sekali tidak berguna. Saat Iblis Langit meninggalkan tubuhnya, dia telah mengambil semua energi kehidupan, vitalitas dan semua petir iblis di tubuhnya, tetapi Raja Iblis Langit tidak punya cara untuk melawan, tidak ada cara untuk menghentikannya, dia hanya bisa menyaksikan Iblis Langit melakukan itu. Harga. Kekuatan dahsyat yang diperoleh dengan mengandalkan orang lain adalah seperti fata morgana, tidak dapat diandalkan. Setelah Iblis Langit dibunuh oleh Pagoda Hongmeng, sisik bintang di warrior yang berangsur-angsur menghilang, dan kemudian, rasa kekosongan dan kelemahan membanjirinya seperti air pasang. Kepala warrior yang mendengung, dan kemudian jatuh tepat di punggung Kuart. "Kamu." Di arena, suara gemetar Putri Kaisar terdengar. Setelah Raja Iblis Langit dan Iblis Langit mati, orang-orang di planet Tianmo kabur dan mati. Tanpa kecelakaan, planet Tianyun menang. Di seluruh kota Yun, banyak orang bersorak, dan banyak orang menjerit. Bersemangat, melampiaskan. Orang yang tidak pernah menghadapi kematian tidak akan tahu betapa bahagianya hidup, hanya dengan merasakan hampir mati maka mereka akan lebih menghargai hidup. Kota Yun, di dalam kamar. Kamarnya tidak terlalu mewah, tetapi sangat halus, meskipun dekorasinya agak sederhana, tidak sulit untuk melihat bahwa pemilik kamar adalah seorang wanita. Ini persis kamar Putri Kaisar. Yang berbaring di tempat tidur adalah warrior yang. Mata warrior yang terpejam, fitur wajahnya sangat terdistorsi, dan dia memancarkan niat membunuh dan jiwa pedang yang ganas dari waktu ke waktu. Pada saat ini, apakah itu jiwa pedang atau niat membunuh, keduanya sangat kejam. Serangan balik. Jika memaksakan batas kemampuan tubuh kamu, paling-paling akan menjadi lemah. Masalahnya tidak terlalu besar. Namun, jika kamu secara paksa mempromosikan jiwa pedang, maka akan menghadapi serangan balik, dan serangan balik ini pasti sangat menyakitkan. Jika memungkinkan, dia ingin berteriak 2 kali, atau berguling beberapa kali di tanah untuk melampiaskan rasa sakitnya. Tapi tidak. Karena Putri Kaisar berada tepat di samping ranjang, dia tidak mau mempermalukan diri di depan Putri Kaisar. Bukankah itu hanya rasa sakit? Bersabarlah. Tahan. Di samping tempat tidur, Putri Kaisar menatap warrior yang dengan kesal. Dia tahu bahwa warrior yang sedang kesakitan sekarang, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak cukup kuat untuk menekan paksa jiwa pedang setengah alam pengembalian jiwa warrior yang. Itu hanya bisa perlahan kembali normal dengan sendirinya. Warrior yang akan sengsara jika dia ditekan secara paksa dan memang tidak dapat ditekan. Karena itu, dia hanya bisa menonton dan tidak melakukan apa-apa. Setelah beberapa saat, warrior yang di tempat tidur tiba-tiba membuka matanya. Dia menatap Putri Kaisar dengan senyum yang lebih buruk dari masam di wajahnya. "Sebaiknya kamu keluar dulu, aku takut aku akan kehilangan kesabaran saat menunggu." Siksaan serangan balik jiwa pedang benar-benar tak tertahankan. Inilah sebabnya mengapa dia secara paksa mempromosikan jiwa pedang di detik-detik terakhir sebelumnya,
karena dia sebenarnya tidak ingin dijungkirbalikkan oleh serangan balik jiwa pedang. Nyatanya, jika itu adalah orang biasa, pasti tidak dapat menahan rasa sakit seperti ini sama sekali, dan hanya warrior yang sering disiksa dengan berbagai cara, yang masih dapat mempertahankan kesadaran yang jernih di bawah serangan balik jiwa pedang. Sebenarnya dia ingin pingsan, tapi dia tidak berani. Dia takut jiwa pedang akan bertindak sembarangan setelah dia pingsan. Sekarang jiwa pedang ini sangat tidak stabil dan mungkin akan menggigit tuannya. Ini sangat mungkin, bukan karena jiwa pedang benar-benar ingin menggigit tuannya, tetapi jiwa pedangnya saat ini sangat marah sehingga tidak stabil. Jadi, dia hanya bisa bertahan dengan terpaksa. Putri Kaisar menggelengkan kepalanya, lalu mengulurkan tangan dan meraih tangan warrior yang, "Aku bersamamu." Warrior yang tersenyum kecut, dia ingin berteriak 2 kali. "Kamu ada di sini, bagaimana aku berteriak?" Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia memegang tangan Putri Kaisar dan berkata, "Jangan khawatir, aku sudah sering mengalami hal seperti ini, tidak apa-apa, tahan saja dan akan berlalu. Sebenarnya, janji yang aku buat denganmu Sati itu." Pada saat ini, Putri Kaisar tiba-tiba berbisik, "Jika bukan karena aku, kamu tidak akan terlibat, dan kamu tidak akan hampir mati. Apakah kamu menyalahkan aku? Bagaimana menurutmu?" Warrior yang bertanya balik. Putri Kaisar menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Warrior yang terkekeh dan berkata, "Aku mengatakannya sebelumnya, antara kamu dan aku, sebenarnya tidak perlu peduli tentang ini. Kamu selalu peduli, itu membuatku berpikir bahwa kamu memperlakukanku sebagai orang luar. Aku merasa sedikit sakit di hatiku. Jangan bicara seperti itu di masa depan, oke?" Putri Kaisar menatap warrior yang, lalu mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku tidak akan membicarakannya lagi." Setelah terdiam beberapa saat, warrior yang berkata, "Wincy, apa rencanamu ke depan?" Putri Kaisar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu." Kemudian, dia menatap warrior yang dan berkata, "Bagaimana denganmu?" "Aku akan pergi ke dunia besar," kata warrior yang. Air mengalir ke tempat yang rendah, dan orang-orang berjalan ke tempat yang tinggi. Secara alami, dia ingin pergi ke dunia besar yang legendaris untuk melihat-lihat, dan yang terpenting, Shiro dan Valet ada di dunia besar. Namun, sebelum pergi ke dunia besar, dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, seperti Sheila King dan urusan wanita lainnya, serta Irenean. Hal-hal ini harus diselesaikan. Putri Kaisar mengangguk dan berkata, "Aku mengerti." Setelah berbicara, dia berhenti, seolah ingin mengatakan sesuatu. "Apa yang ingin kamu katakan?" tanya warrior yang. Putri Kaisar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku akan bicara setelah kamu sembuh." Warrior yang mengangguk, memang, hal utama baginya sekarang adalah membuat dirinya kembali normal. Warrior yang juga tidak berbicara, matanya perlahan tertutup, dan kemudian dia menyerap energi spiritual dan mulai memperbaiki tubuhnya. Bukan hanya serangan balik jiwa pedang, tubuhnya telah dikuras sebelumnya, jadi tubuhnya perlu pulih saat ini. Dengan demikian, setelah sekitar 2 hari, warrior yang perlahan kembali normal. Selama 2 hari terakhir, Putri Kaisar terus duduk di samping tempat tidur warrior yang tidak pernah pergi. Setelah pulih, warrior yang membuka matanya untuk melihat Putri Kaisar, lalu tersenyum kecil, dan berkata, "Oke, hampir selesai. Ayo pergi, aku akan membawamu ke suatu tempat." Suaranya terdengar, dia menggandeng tangan Putri Kaisar dan pindah ke lantai 1 pagoda Hongmeng.
Setelah memasuki pagoda Hongmeng, Putri Kaisar melihat sekeliling. Selain rasa ingin tahu, ada sedikit keterkejutan di matanya. Ini, apa ini? Warrior yang tersenyum dan berkata, ini adalah harta yang mau kamu ambil saat itu. Berbicara tentang ini, mata warrior yang tiba-tiba melembut. Pada awalnya, mungkin saja bagi Putri Kaisar untuk mengambil pagoda Hongmeng miliknya dengan mengandalkan kekuatannya, tetapi Putri Kaisar tidak melakukannya. Putri Kaisar menggelengkan kepalanya dan berkata, benda ini milik senior itu. Ini telah mencapai tingkat yang bahkan aku tidak bisa mengerti. Jika aku membunuhmu dan mengambilnya, aku tidak dapat menjamin bahwa aku tidak akan menjadi sasaran dia. Warrior yang tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, jika bukan karena belas kasihanmu, mungkin aku tidak akan ada lagi di dunia ini. Putri Kaisar memandang warrior yang, awalnya kamu lemah. Bagaimana sekarang? Tanya warrior yang, masih lemah, kata Putri Kaisar. Wajah warrior yang penuh dengan garis-garis hitam, Putri Kaisar ini mulai nakal lagi. Kali ini, Putri Kaisar berkata lagi, aku tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu 2 tahun, kamu telah tumbuh ke tingkat ini. Kamu adalah orang dengan energi keberuntungan besar, tetapi seringkali ada jalan berlika-liku dan penuh bahaya bagi orang-orang dengan energi keberuntungan besar. Kamu mungkin harus menderita banyak nanti. Namun, itu normal, manusia dilahirkan untuk menderita. Warrior yang tiba-tiba meraih tangan Putri Kaisar dan berkata, maukah kamu menempuh jalan yang sulit ini bersamaku? Putri Kaisar menatap warrior yang tanpa bicara. Tidak sudi. Warrior yang terlihat sedikit sedih. Pada saat ini, Putri Kaisar tiba-tiba memeluknya, dan berkata dengan lembut, saat aku mengetahui bahwa kamu pergi ke planet Tianmo, aku tahu bahwa budi ini harus aku bayar dengan seluruh hidupku. Tentu saja, aku hanya dapat membayarnya dengan seumur hidup. Warrior yang meraih pinggang Putri Kaisar dan tersenyum pahit, apa yang kamu katakan sedikit seperti berbisnis. Dia tentu tidak akan beranggapan bahwa Putri Kaisar sedang membalas kebaikannya. Putri Kaisar bukan orang seperti itu dan dia sendiri juga bukan orang seperti itu. Hubungan di antara mereka ada cinta yang sulit digambarkan. Inilah sebabnya mengapa Putri Kaisar membuat kontrak 3 tahun dengannya. Jika Putri Kaisar tidak memiliki perasaan padanya, dia pasti tidak akan bertaruh dengannya untuk kontrak 3 tahun. Putri Kaisar tidak berbicara, warrior yang juga tidak berbicara, keduanya hanya saling berpelukan di arena. Setelah waktu yang lama, warrior yang meraih tangan Putri Kaisar dan berkata, ayo pergi, aku akan mengajakmu bertemu 2 orang. Setelah mengatakan itu, dia membawa Putri Kaisar ke 2 ekor serigala iblis langit yang dilempar ke pagoda Hongmeng oleh Kuart. Pada saat ini, 2 serigala iblis langit merangkak di tanah, tubuh mereka masih gemetar, kepala mereka terkubur di tanah, seolah-olah sesuatu yang buruk telah terjadi. Saat melihat warrior yang dan Putri Kaisar, kedua serigala iblis langit itu langsung menunjukkan tatapan memohon. Warrior yang tampak sedikit serius, dia tidak mengerti mengapa pagoda Hongmeng memiliki kekuatan penekanan yang menakutkan bagi monster siluman ini, termasuk Kuart yang tidak berani masuk dengan mudah. Warrior yang membuyarkan pikirannya kembali, bagaimanapun pagoda Hongmeng adalah miliknya. Warrior yang memandang kedua serigala iblis langit dan berkata, satu syarat, tunduk padaku, jika tidak, mati, tidak ada jalan lain. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan kedua serigala iblis langit pergi. Meskipun kedua serigala iblis langit tidak sekuat Kuart, mereka adalah monster buas yang sebanding dengan puncak master tingkat dewa lanjutan.
Apalagi kuarts sedikit tidak dapat diandalkan, jika dia tidak sekarat, dia tidak akan keluar untuk membantu sama sekali. Dengan 2 serigala iblis langit ini, itu setara dengan 2 pembunuh master puncak tingkat dewa lanjutan. Oleh karena itu, kedua serigala iblis langit ini biarpun tidak mau tunduk juga harus tunduk. Mendengar kata-kata warrior yang, ada sedikit keraguan di mata kedua serigala iblis langit, tetapi pada saat ini, warrior yang menarik putri kaisar dan pergi. Melihat pemandangan tersebut, kedua serigala iblis langit panik. Saat ini, mereka dengan cepat mengejar warrior yang dan putri kaisar. Mereka benar-benar tidak ingin tinggal di tempat ini. Selama bisa keluar, lakukan apa saja. Dengan bantuan putri kaisar, warrior yang menguasai jiwa monster kedua serigala iblis langit, sejauh ini warrior yang memiliki 2 monster buas lagi selain kuart. Warrior yang dan putri kaisar tidak tinggal di pagoda Hongmeng, ada banyak hal yang menunggu mereka di luar. Begitu meninggalkan pagoda Hongmeng, Korbat Nian mendatangi warrior yang dan putri kaisar, dan berkata, "Nona, Yang. Tuan muda Yang, orang-orang dari planet barbar ada di sini." Katanya, mereka datang untuk lamaran pernikahan. Mendengar itu, wajah warrior yang tiba-tiba masam. Bersambung.